Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tubuh kita membutuhkan tidur secara rutin untuk memulihkan proses biologis pada tubuh. Rata-rata orang dewasa sehat membutuhkan waktu 7 hingga 8 jam untuk tidur setiap malam. Walaupun demikian, ada beberapa orang yang membutuhkan tidur dengan waktu yang lebih ataupun kurang. Waktu tidur lansia berkurang berkaitan dengan faktor usia. Fisiologi tidur dapat dilihat melalui gambaran elektrofisiologik sel-sel otak selama tidur. Tahap tidur. Pertama, saat kita tidur, kita akan mengalami tidur NREM. Tahap 1 yang biasa disebut dengan tidur ayam. Karena sedang berada di tengah-tengah antara tidur lelap dan setengah sadar. Memasuki tahap 2 NREM dalam tidur, pernapasan dan denyut jantung semakin teratur, diikuti dengan penurunan suhu tubuh. Pada tahap ini, kesadaran kamu semakin menurun. Meski kamu mendengar suara-suara, kamu tidak terlalu paham yang sedang terjadi. Di tahap ketiga ini, kamu tertidur lebih nyenyak. Otak meliris gelombang delta yang membuat kamu menjadi kurang responsif. Dan tahap ini biasanya terjadi orang mengigau. Sekarang kamu memasuki tahap akhir atau REM, Rapid Eye Movement, alias tidur bermimpi. Berbeda dengan tahap 2 dan 3, pada tahap ini terjadi peningkatan aktivitas karena munculnya mimpi. Sebagian besar lansia beresiko tinggi mengalami gangguan tidur akibat berbagai faktor. Proses patologis terkait usia dapat menyebabkan gangguan pola tidur. Perubahan-perubahan mencakup kelatenan tidur, terbangun pada dini hari, dan peningkatan jumlah tidur siang. Berikut merupakan 3 gangguan utama dalam memulai dan mempertahankan tidur terjadi di kalangan lansia. Yang pertama, ada insomnia. Insomnia adalah gangguan ketidakmampuan untuk tidur walaupun ada keinginan untuk melakukannya. Keluhan insomnia meliputi ketidakmampuan untuk tertidur, sering terbangun, ketidakmampuan untuk tidur kembali, dan terbangun pada dini hari. Maka, perhatian harus diberikan pada faktor biologis, emosional. Yang kedua, hipersomnia. Hipersomnia dicirikan dengan tidur lebih dari 8 atau 9 jam per periode 24 jam. Dengan keluhan tidur berlebihan, orang tersebut dapat menunjukkan mengantuk di siang hari, mengalami serangan tidur, kelemahan, dan kesulitan mengingat atau belajar merupakan hal yang sering terjadi. Yang ketiga ada apnea tidur. Apnea tidur adalah berhentinya pernafasan selama tidur. Gangguan ini diidentifikasi dengan gejala mendengkur. Berhentinya pernafasan minimal 10 detik dan rasa kantuk di siang hari yang luar biasa. Kesulitan untuk tidur dan tetap tertidur adalah masalah yang sering terjadi pada lansia, baik lansia yang tinggal di rumah atau di panti jompo. Jika pasien Anda memiliki masalah tidur, anjurkan ia untuk mempertahankan jadwal harian yang sama untuk berjalan-jalan, istirahat, dan tidur. Bangun di waktu biasanya ia bangun, bahkan jika tidurnya terganggu atau waktu tidurnya berubah sementara. Melakukan ritual waktu tidur dan mengikuti dengan patuh. Melakukan olahraga setiap hari, tetapi hindari olahraga yang terlalu berat pada malam hari. Membatasi tidur siang 1 dan 2 jam per hari pada waktu yang sama setiap harinya. Mandi air hangat di waktu akhir sore atau menjelang malam hari. Pengkajian rinci pada pasien yang mengalami masalah tidur meliputi pengamatan langsung, mengajukan pertanyaan pada pasien dan anggota keluarganya, mengenal pola tidurnya, dan kemungkinan meminta pasien menyimpan catatan tidur selama 3-4 minggu. Identitas pada klien meliputi nama, umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama, pekerjaan, pendidikan, diagnosa medis, alasan dirawat, keluhan utama, kapan keluhan dimulai, dan lokasi keluhan. B. Riwayat perawatan. Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga, keadaan lingkungan, dan riwayat kesehatan lainnya. C. Observasi dan pemeriksaan fisik meliputi keadaan umum, pengukuran tanda-tanda vital atau TTV, pemeriksaan fisik tentang sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan,
sistem endokrin, sistem muskuloskeletal, dan sistem reproduksi. D. Pola fungsi kesehatan, persepsi terhadap kesehatan dan penyakit, kebiasaan sehari-hari, nutrisi, metabolisme, pola tidur dan istirahat, kognitif dan perseptual, persepsi, konsep diri, aktivitas dan kebersihan diri. E. Data penunjang, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya. Integumen, lemak subkutan akan menyusut, kulit terasa kering dan juga tipis, rentan terhadap trauma dan iritasi, serta lambat untuk sembuh. Mata, terjadinya penurunan visus, telinga, pendengaran akan berkurang, kardiopulmoner, curah jantung berkurang, serta elastisitas jantung dan pembuluh darah berkurang, dan elastisitas paru-paru berkurang. Muskuloskeletal, massa tulang berkurang, lebih jelas pada wanita, jumlah dan ukuran otot pun berkurang. Gastrointestinal, mobilitas dan absorpsi saluran cerna berkurang, daya pengecap, serta produksi saliva menurun. Gangguan pola tidur berhubungan dengan rasa nyeri. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, tidur menjadi efektif. Dengan kriteria hasil, A. Dapat meningkatkan rasa sehat dan merasa dapat tidur. B. Merasa tidur tidak terganggu dan nyeri hilang. Intervensi 1. Biasakan dan patuhi jam tidur setiap malam. 2. Upaya memodifikasi faktor lingkungan, khususnya bagi lansia yang tinggal di institusi. 3. Pertahankan kondisi yang kondusif untuk tidur, yang mencangkup perhatian pada faktor-faktor lingkungan dan kegiatan ritual menjelang tidur. 4. Bantu orang tersebut untuk rileks pada saat menjelang tidur dengan memberikan usapan punggung, meses kaki, atau kudapan tidur bila diinginkan, latihan pasif, dan gerakan mengusap memberikan efek yang menidurkan. Untuk yang kelima, memberikan posisi yang tepat, menghilangkan rasa nyeri, dan memberikan kehangatan dengan selimut-selimut konvensional atau selimut listrik juga dapat membantu. 6. Jangan membiarkan pasien meminum kafein, kopi, teh, dan coklat di sore hari dan malam hari. Yang ketujuh, lakukan tindakan-tindakan yang masuk akal seperti memutar musik lembut di radio dan menawarkan susu hangat dan minuman hangat lainnya, atau kudapan yang lebih berat untuk meningkatkan tidur pada lansia tanpa menggunakan hipnotik. Yang kedelapan, tidur siang merupakan hal yang tepat, namun jumlah tidur siang tidak boleh lebih dari 2 jam. 9. Latihan setiap hari juga harus dianjurkan. Hal ini merupakan cara yang terbaik untuk meningkatkan tidur. Latihan harus dilakukan di pagi hari menjelang tidur karena pada jam-jam tersebut latihan hanya akan menimbulkan efek menyegarkan daripada menidurkan. Langkah yang terakhir yaitu yang 10. Mandi air hangat terkadang dapat merilekskan lansia, tetapi beberapa di antaranya tidak menyukai intervensi yang satu ini, dikarenakan mengeluh pusing pada saat mereka bangun dari tempat tidur. Implementasi melaksanakan tindakan yang diidentifikasi sesuai dengan intervensi dan tindakan keperawatan dilakukan sesuai standar prosedur secara aman dan tepat. Tahap terakhir ada evaluasi. Mengevaluasi kemajuan klien terhadap pencapaian tujuan dengan melihat acuan tujuan dan kriteria hasil pada perencanaan dan respon klien terhadap tindakan kemudian didokumentasikan.